Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur, tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, rekan muslim semua, perkenalkan kami dari Rumah Berdaya Zokah, lembaga yang berada di bawah Yayasan Zokah atau Suhala Kasim Hasan. Sesi ini adalah sesi e-course atau sebuah pembelajaran online yang akan mengajarkan tentang teknik self-hypnosis atau kita sebut self-hypnosis mastery dengan teknik yang kita sebut dengan SHAPE. SHAPE itu singkatan dari self-hypnosis with affirmation for performance. Jadi ini teknik self-hypnosis yang ada banyak beberapa teknik hipnosis, tapi kita akan menggunakan teknik SHAPE. Gitu. Sebelumnya perkenalkan, saya mewakili Yayasan Zokah atau Rumah Berdaya Zokah. Nama saya Ari. Orang biasa memanggil saya Coach Ari karena background profesi saya. Yang kedua, kompetensi sertifikasi yang saya miliki serta kegiatan yang biasa kami lakukan. Jadi, hari ini Bapak Ibu akan belajar sebuah teknik pengendalian diri. Jadi kembali kalau bicara hipnosis sebenarnya adalah bukan Anda dikendalikan, tapi ini Anda mengendalikan diri kita. Mudah-mudahan teknik ini bisa membantu membuat perubahan bagi Bapak Ibu. Karena kita paham, kata Rasulullah, perubahan itu biasanya karena kalbunya. Kalau kalbu benar, benar semua. Dan kalau kalbu itu jelek, jelek semua. Kalbu itu adalah pikiran Bapak Ibu. Kalbu itu software ya, software pikiran. Jadi disitulah tempat kita berdasar dari sebuah tindakan kita. Karena hasil itu berubah karena tindakan, dan tindakan itu berubah karena pikiran. Pikiran menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan memberikan hasil. Tentu ada takdir Allah di situ, tapi hasil atau tindakan kita menjadi sebab dari sebuah hasil. Baik, sekilas tentang diri saya. Saya punya sertifikasi banyak di bidang ini, di bidang pikiran ya, dan ini belum semua karena memang tempatnya nggak cukup gitu. Tapi biasanya saya mengisi di corporate gitu, dan biasanya basisnya adalah teknik-teknik basis pikiran, karena pikiran bisa masuk mana, dari leadership sampai sales sampai berhubungan dengan SDM, itulah pikiran. Jadi kalau kita bicara pikiran, sebenarnya dia akan lari kemanapun, dan hampir semua hal berhubungan dengan pikiran, termasuk mengejar tayangan atau mengejar goal, financial goal kita. Baik, kita akan lanjutkan materi kita. Oke, sekilas kami ingin kenalkan siapa kami dulu. Inilah Yayasan Zokah. Gitu. Yayasan Zokah kantornya berada di Jatiwaringin, dan kami ketika kami berdiri, sebenarnya visi kami adalah membangun masyarakat Muslim yang berkelimpahan dengan melakukan reedukasi mental bertauhid ya. Karena dalam kehidupan ini kita sering sekali atau kita sering sekali kehilangan koneksi dengan Allah dalam konteks yang lebih luas ya, bukan hanya tentang sholat dan sebagainya. Kalau kita gagal bisnis atau kita mungkin dapat ujian finansial, sering sekali kita lupa bahwa Allah itu kaya, dan kita lupa bahwa kita punya keberdayaan untuk itu. Dan kami juga punya komunitas Sadar Kayak Abdurrahman Auf, dan ini komunitas untuk mencetak Muslim excellent. Jadi Muslim yang berdaya, Muslim yang bisa menjadi dermawan, Muslim yang penuh sumber ide dan kreativitas. Dan di sini kita membangun, mencetak Muslim, dan juga agar dia bisa punya kemampuan pemberdayaan diri, termasuk juga self healing, termasuk juga kreativitas. Nah, itu di bawah adalah kegiatan kami gitu. Kami dulu sebelum pandemi, ketika 2015 kami didirikan, kami tidak fokus ke pemberian makan apa, walaupun kami membina tunanetra. Namun karena visi kami adalah mensosialisasikan ilmu pemberdayaan pada masyarakat Muslim. Jadi kami ingin masyarakat Muslim itu tidak
terjerembab pada mental seperti saat ini. Gitu. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa di Indonesia, tapi minoritas dalam pengelolaan ya, karena non-muslim sedikit. 5% yang menguasai 90% uang beredar, yang muslimnya minoritas. Menarik, karena kalau Bapak Ibu pergi ke Amerika, pergi ke negara-negara yang dikuasai oleh non-muslim, yang kaya itu, yang berdaya itu rata-rata non-muslim. Namun di Indonesia ini menarik, jadi muslimnya mayoritas, seperti kata Rasul kan, banyak tapi jumlahnya tidak punya arti seperti buih di lautan. Nah, kami ingin bangkit dengan pola pikir. Jadi kami adalah lembaga mungkin satu-satunya lembaga swadaya masyarakat yang misinya adalah mensosialisasikan ilmu berpikir, dan basisnya adalah ilmu praktik. Cuma ketika masuk ke 2020, kami tidak ada pilihan ketika masyarakat duafa kena dampak ekonomi COVID. Mau tidak mau kami harus turun, membagikan nasi, membagikan obat herbal, dan sebagainya. Dan di bawah adalah kegiatan kami sejak 2010. Kami akan lihat apakah kembali akan kembali ke misi kami, kembali pada kita ketika kami berdiri, atau kami akan mengubah organisasi menjadi lembaga swadaya masyarakat yang membagikan daripada duafa. Yang menarik di Suka ini cuma satu, waktu didikan kami sangat menghindari meminta sumbangan murni. Kami selalu melakukannya dengan cara jual beli barokah, kita menyebutnya. Jadi kami punya ilmu, kami bagikan, berikan kami sedekah dari payah kami membuat materi, jadi payah ilmu yang kami berikan, gitu, dan uangnya digunakan untuk kegiatan kemanusiaan. Dan itulah ciri khasnya. Kecuali beberapa hal emergensi. Waktu itu kami lakukan hal ini ketika ada beberapa binaan. Ada 1-2 orang binaan tunarungu yang sakit, satu lagi hamil, melahirkan di rumah sakit dan tidak punya dana untuk keluar, maka kami lakukan fundraising ini dengan cara pengumpulan dana. Kami melakukan itu dengan sangat terpaksa karena itu bukan ciri khas kita. Ciri khas kita adalah jual beli barang. Kami ingin tangannya tidak di atas di bawah tapi seimbang ya. Jadi tangan di atas jelas lebih baik gitu, dibanding tangan di bawah, tapi kami ingin tangannya bersamaan. Dan kita membangun win-win solution, win-win barter ya, gitu, win-win cooperation ya. Baik, itu sekilas. Nah, sekarang kami jelaskan apa yang mau kita lakukan. Hari ini kami jual e-course ini dengan infak. Dengan harapan karena ilmu belajar self-hikmah itu sebenarnya mahal banget Bapak Ibu. Termasuk saya pernah belajar ini dan cukup mahal membayarnya gitu. Bisa keluar sampai 6-7 juta gitu, karena ini ilmu spesial sebenarnya, ilmu yang terpisah dari ilmu hipnoterapi gitu. Namun kami ingin semua orang gitu. Kenapa dihargai mahal? Ya jelas karena punya manfaat dan semua orang bisa manfaatkan. Dan kami ingin semua muslim terutama bisa membuat perubahan bagi dirinya. Oleh karena itu kami mohon pada Bapak Ibu untuk mengembangkan sedekah berantai. Yang dimaksud sedekah berantai adalah sedekah ilmu dan sedekah harta. Jadi Bapak Ibu nanti setelah terima ini, mohon estafetkan pada minimal 2 orang. Dan yang estafet yang diberikan estafet, berikan amanah, mohon estafetkan juga ke 2 orang. Sehingga dari 2 ke 4, 8, dan terus sampai, kalau terus sampai 1 juta, 2 juta, bahkan terus berkembang sampai ke berapa orang pun. Ini adalah ilmu yang memungkinkan kita membuat perubahan perilaku. Dan ini kami sangat concern agar ini bisa dikuasai oleh setiap orang, termasuk muslim di Indonesia. Kembali mereka yang mendapatkan ilmu, mendapatkan materi, dimohon memberikan infaknya. Dan infaknya buat kegiatan sosial. Infak tidak harus besar, yang penting ikhlas dan memberikan manfaat. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya dana, infak 10.000, 20.000 nggak jadi masalah. Karena setiap rupiah itu punya dampak. Baik bagi kami, baik bagi duafa di balik kami, baik bagi Bapak Ibu, insya Allah itu menjadikan istilah kita itu tijaratan lan tabur, jadi pernikahan tidak rugi karena uang yang digunakan mendanai kegiatan manusia, dan setiap
kegiatan yang kami lakukan akan memberikan manfaat dan insya Allah memberikan pahala buat Bapak. Jadi mohon bantuan untuk memberikan dari 1, ke 2, ke 4, dan seterusnya agar kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat, kita sama-sama bisa saling berbagi, dan insya Allah ini adalah kegiatan mulia yang kita kerjakan bersama. Jadi kemuliaan kita akan bangun bersama. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari kegiatan ini. Oke, nah yang mau konfirmasi bisa di bawah, karena kami punya komunitas dermawan Kasabah. Jadi kalau Bapak Ibu mau bergabung, silakan hubungi kami. Di mana langkahnya seperti apa, bisa diinformasikan dari para peserta yang telah ikut di sana. Baik, yuk kita masuk pelatihannya. Kita mulai dulu dengan sejarah hipnosis ya. Jadi hipnos itu diambil dari kata dewa Yunani, yaitu dewa tidur. Walaupun sebenarnya tidak benar-benar tidur, tapi diibaratkan seperti tidur. Namanya hipnosis, ilmunya namanya hipnosis. Yang melakukan kegiatan hipnosis namanya hipnotis. Jadi salah paham di masyarakat ya, hipnotis dan hipnosis. Hipnosis itu ilmunya. Mirip piano dengan pianis. Piano itu barangnya, pianis itu pemainnya. Seorang master hipnosis, itu betul. Gitu. Jadi bukan dia menghipnotis orang, nah itu salah, gitu ya. Oke, kita jelaskan dulu siapa penemu hipnosis. Pertama adalah Mesmer. Mesmer itu abad 18, abad 17, waktu masih animisme dinamisme ya. Mesmer adalah seorang dokter zaman dulu. Jadi masih mengkaitkan pemahaman dinamisme dan animisme. Walaupun begitu, Mesmer melihatnya tidak dari sisi mistisnya, tapi Mesmer melihat lebih jauh, yaitu tentang magnet. Gitu. Yang sekarang ilmu Mesmer itu dimasuk ke dalam fisika kuantum. Karena kembali ketika bicara magnet, ternyata Mesmer sudah menemukan di balik organ itu ada atom, molekul, ada juga elektron, proton, dan elektron proton adalah yang terkecil gitu. Dan di situ di kehidupan subatomik itu ternyata yang berjalan tidak ada benda melainkan listrik, dan listrik itu yang bisa mengalihkan magnet bermagnet. Jadi Anton Mesmer pertama dia seorang dokter. Dokter kedua yang mengembangkan adalah John Eliasson. Dia juga seorang dokter. James Esdahl sekarang masih dipakai ilmunya untuk melakukan induksi namanya di ilmu hipnosis. Dia juga seorang dokter. James Braid juga seorang dokter, dan dari kata James Braid inilah kata hipnosis dikenal. Jadi dia mengeluarkan ide hipnosis gitu. Dan terakhir the legend disebut dengan Milton Erickson. Dia adalah hipnoterapis yang brilian, hipnoterapis yang membuat perubahan pada teknik-teknik hipnosis. Tadinya teknik hipnosis hanya formal ya, bisa tidur dan segala. Dia bisa lakukan teknik hipnosis sambil bicara. Dan dia disebut dengan hipnosis generasi ketiga. Generasi pertama itu masa animisme dinamisme, kemudian masa ke James Braid itu adalah masa modernisasi, masa hipnosis berkembang gitu. Kemudian Milton Erickson menyempurnakan kerja James Braid dengan menggunakan teknik komunikasi gitu. Saat ini hipnosis menjadi bagian teknik terapi dan diakui oleh pemerintah Amerika dan Inggris, kecuali Indonesia yang masih menggolongkan hipnosis sebagai teknik tradisional. Pada sekarang teknik ini sudah sangat berkembang, sudah sangat berbeda dengan itu, bahkan menjadi profesi tersendiri. Ke depan kami mendengar bahwa hipnosis akan menjadi salah satu jurusan ataupun peminatan dalam ilmu psikologi. Jadi sudah mulai masuk ke dunia akademis gitu. Karena kajiannya sudah sangat banyak. Oke. Saya ingin cerita sedikit hipnosis. Apa itu hipnosis? Hipnosis proses alami pikir, tidak bisa diterima atau tidak tolak. Ini karena kami mendengarkan beberapa orang mengatakan hipnosis itu haram, hipnosis itu apalah gitu. Saya bilang kalau kita menolak proses hipnosis, sebenarnya kita menolak berpikir gitu. Karena hipnosis itu proses alami tubuh. Manusia
90 menit, tiap 90 menit masuk ke dalam kondisi hipnos atau tidur atau trans namanya. Yaitu kondisi ketika kita ngelamun sebetulnya. Itulah proses hipnosis gitu. Kita nonton film, nangis, keluar air mata, sedih, itu juga hipnosis sebetulnya. Kita mendengarkan orang cerita cukup terenyuh gitu, cukup terhanyut dalam cerita, itu juga hipnosis sebetulnya. Jadi hipnosis ini dalam Islam pengertian Islam misalnya, ada pengertian sholatlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah. Bila kamu tidak melihat Allah, yakinlah kalau Allah melihat kamu. Yakin itu sebenarnya membangun visualisasi. Dan ada banyak dalam ayat Quran untuk berpikir, dan berpikir itu masuk ke dalam kondisi trans namanya, dan itu ilmu hipnosis juga. Jadi kita tidak dalam kapasitas menolak atau menerima. Hipnosis adalah proses alami berpikir. Menolak itu menolak berpikir. Oke, clear. Ya, sekarang kita bicara tentang mengapa perlu hipnosis. Dalam kehidupan kita sering sekali melakukan hipnosis diri, tapi sifatnya merusak. Salah satunya yang sekarang ilmunya disebut dengan sabotase diri. Ilustrasinya mirip di gambar itu. Kita seperti menggergaji ruang untuk kita terjerumus di dalam diri. Dalam kehidupan kita mengenal manusia berada di dalam dua kondisi mental. Ada kondisi mental yang di atas garis, ada kondisi mental di bawah garis. Orang-orang di atas garis ini orang-orang pemenang. Dia sudah menghipnosis diri bahwa apapun yang terjadi, dia bisa bertanggung jawab kehidupan dia, dan dia memilih untuk menjadi pahlawan. Sementara orang yang di bawah garis, senangnya adalah menyalahkan semua orang kalau ada sesuatu, kecuali dirinya, dan memilih dirinya menjadi korban. Program mental itu yang dia bangun. Sehingga kalau ada apa-apa, dia mencari kesalahan orang lain. Sementara orang yang di atas garis, kalau apa, oke, kita lakukan fokus pada solusi. Dan ini sabotase diri adalah program berpikir yang dibangun dari keseharian dan biasanya dibangun dari masa kecil. Pernahkah kita lihat anak kecil ketika jatuh, kemudian orang tuanya sibuk memukul lantai dengan mengatakan nakal, lantai nakal gitu. Itu sebenarnya salah satu mengajari anak suatu saat menyalahkan orang lain, dan orang tua sedang mengajari anak menjadi di bawah garis. Oke, nah sekarang kita lihat dua kondisi orang mensabotase dirinya. Ini juga sekaligus menjelaskan apa itu hipnosis. Kejadiannya adalah tahun antara 30-40. Jadi ada seorang yang bekerja di sebuah hypermart besar. Dulu sudah ada hypermart. Konon karena perdebatan cerita ini. Konon hypermart itu bernama Walmart yang pertama. Walmart kalau tidak salah. Yang jelas dia waktu itu pendinginnya belum sempurna tapi sangat dingin. Jadi dia punya kerja di cold storage lah. Ini orang ini kerjanya tiap hari datang. Shift 3 itu shift terakhir malam sampai pagi. Ini kerjaannya dia bersihin gudang, bersihin cold storage. Jadi di situ ada daging dan sebagainya. Tugas dia merapikan daging ayam, taruh di ayam, sapi kayak gitu. Kemudian dia bersihkan gudang sampai bersih. Setelah selesai, biasanya pulang ya. Itu tugas dia sehari-hari. Nah, hari itu dia datang, dia lihat kok berantakan gitu. Tapi dia langsung ke cold storage dan dia tuh nggak ada daging. Tapi ya udah, bagi dia seneng aja kan, artinya dia tinggal bersihin aja tuh gudang gitu kan. Jadi nggak perlu milah-milah dan milih. Jadi ketika sedang bersihin, tentu ada pintu tertutup jedeng. Dan dia lihat ternyata pintunya terkunci. Dia ketok-ketok, dia teriak-teriak, tidak ada yang bukain gitu. Terus dia sadar bahwa dia berada di cold storage. Cold storage itu sangat dingin Bapak. Biasanya kalau masuk kan pakai mantel, pakai baju putih sekali, tapi yang dalam gitu. Dan itu sangat dingin. Jadi nggak bisa lama juga di sini sebenarnya. Dan dia sadar itu. Jadi dia terpikir berada terjebak di ruang pendingin, dan dia sudah merasakan dingin, kakinya dingin.
dan dia ketok-ketok dengan mencapai ketok-ketok, dan dia akhirnya kedinginan dan nggak kuat. Besoknya ditemukan dia meninggal. Hasil otopsi mengatakan dia meninggal seperti bunuh diri. Yang menarik adalah hari itu ternyata hari cuci gudang. Jadi semua dimatikan, makanya tidak ada daging. Terus kemudian termasuk cold storage. Nah, dia memang biasanya datang main bersihin aja, karena dia masih karyawan baru kan, sebetulnya karyawan baru kerja. Cuma biasanya dia nggak nyalain on off-nya. Hari itu sebenarnya sudah di off. Cuma karena dia merasa bahwa dirinya di dalam cold storage, dan dia membuat visualisasi. Bahasa kita menghipnosis diri seakan-akan berada di sana, dan pikiran itu punya kerja, dia tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana dunia nyata. Apa yang kita pikirkan itu menjadi nyata bagi tubuh kita. Dan dia memvisualisasikan dia berada di dalam pendingin, makin lama makin besar, makin lama makin nyata, makin kuat, dan tubuhnya merespon seakan-akan kedinginan. Dan karena visualisasi yang begitu kuat, begitu yakin, akibatnya dia organnya tidak bisa kuat lagi, dan dia seperti meninggal bunuh diri. Sebenarnya dia seperti bunuh diri secara psikologis. Mengapa? Itu seperti itu. Dan inilah hipnosis sebenarnya. Jadi seakan-akan dunia itu nyata dan pikirannya merespon. Tubuh dan pikirannya merespon dengan cara seperti itu. Dan seakan-akan itu nyata. Dan ini sering terjadi pada kita ya. Kita memikirkan hal yang horor, seakan-akan itu benar-benar nyata, dan kita merespon, terjadilah perubahan pada diri kita, terjadilah perubahan pada organ-organ tubuh kita, dan akibatnya kita bisa sakit. Itulah makanya kalau kita ya menjenguk orang sakit, jangan suruh mikirin orang tentang sakitnya. Ajak dia ketawa, ajak dia bercanda, berikan dia kekuatan pada dirinya agar dia bisa bangkit. Diberikan ruang pada dirinya. Oke, yang kedua, sabotase dari 2 orang anak kembar. Dia dibesarkan oleh ayahnya yang pemabuk berat ya, kadang-kadang marah-marah dan sebagainya. Tapi anak ini terus jalan, dan ketika besar ternyata terjadi 2 nasib berbeda. Mereka berpisah. Yang satu masuk penjara bermabuk-mabuk seperti ayahnya. Yang kedua menjadi pengusaha dan sukses gitu. Tidak seperti saudaranya yang lain. Ketika wartawan menanyakan mengapa mereka berbeda, mereka menghampiri. Yang di penjara tanyain, mengapa Anda menjadi pemabuk? Maka dia mengatakan bahwa karena ayah saya pemabuk, maka saya ngikutin ayah saya. Yang kedua ditanya mengapa Anda bisa sukses, dia mengatakan karena ayah saya pemabuk, maka saya harus sukses. 2 kejadian, yang satu dijadikan bahan untuk mensabotasi kesuksesannya, yang satu dijadikan bahan untuk memompa diri, untuk menjadikan alat ungkit dia harus berhasil gitu. Dan itulah yang ada dalam kehidupan kita. Kadang dalam hidup ini kita ada kejadian enak dan tidak enak. Kita juga tahu bahwa itu tidak mudah. Jadi pertanyaannya adalah, apakah para nabi kita melewati hidup dengan mudah? Jawabannya enggak. Tapi pertanyaannya, apakah nabi kita tetap bertauhid, tetap meyakini bahwa Allah akan menjaganya? Jawabannya iya. Dan harusnya itu menjadi pegangan kita itu. Bahwa kita tahu setiap kejadian itu enak. Yang enggak enak biasa ujian. Ujian itu memompa kita untuk menjadi orang yang baru. Untuk menjadi orang yang, karena kita ini sebenarnya cerdas atau terampil atau punya peningkatan life skill karena ada ujian. Kalau orang nggak pernah ujian, biasanya orang tidak punya kemampuan life skill yang tinggi. Life skill terjadi ketika terjadi perubahan nasib pada diri. Ketika ada challenge, ada tantangan, kita loncat, kita lewatin, atau kita mundur gitu. Nah, ada ilmu namanya adversity quotient atau kemampuan intelijensia, kemampuan melewati tantangan atau hambatan diri. Gitu. Nah, ilmu ini dikembangkan oleh Dr. Paul Stoll, gitu. Dan dia mengukur orang. Ternyata orang itu terbagi 3.
Ada orang yang dapat tantangan kemudian mundur, langsung mundur, nggak berani. Ada yang dapat tantangan, kemudian dia melangkah terus. Ketika sampai level tertentu, dia mundur juga. Yang kedua ini disebut dengan camper atau camping. Orang suka camping, camping itu nggak selamanya, dia mundur. Yang ketiga ada fighter. Fighter itu adalah dia apapun yang terjadi, dia fight, keep moving, keep running, keep moving ahead. Ya. Jadi dia terus berlari melewati tantangan dan sebagainya. Nah, tantangannya kita ada di mana dan mengapa orang itu berbeda. Perbedaannya tentu karena program mental yang ada di dirinya dikembangkan dan menjadi ide di dalam pikiran bawah sadar seseorang atau bahasa kita di dalam kalbu seseorang. Oke, sekarang saya mau kelihatin dua kondisi. Mengapa orang sukses makin sukses, mengapa orang terpuruk makin terpuruk. Semua start dengan belief, yakin. Jika Anda punya keyakinan tinggi, tentu Anda akan menyentuh potensi. Ingat, potensi kita tidak terbatas. Ya. Belum ada batasnya sampai hari ini masih perdebatan. Ada nenek-nenek tua, pernah dicoba. Gitu. Kuat nggak dia mengangkat PW. Nenek-nenek itu kemudian juga dihipnosis. Disuruh berkonsentrasi, menyelesaikan seluruh pikirannya, mengubah seluruh otot-ototnya, mengumpul di satu tempat, kemudian mengangkat mobil PW itu dan mobil PW-nya terangkat. Dan itulah mengatakan potensi kita tidak terbatas. Masih belum tahu batasnya seseorang. Nah, proses hipnosis yang dilakukan nenek itu adalah menghilangkan limiting belief. Pikiran negatif, oh udah tua, nggak mungkin gitu. Menarik karena kita paham bahwa ketemu orang yang harus sudah tua, umurnya sudah 50 tahun, segala tua. Saya bilang Rasul itu mulai perang di atas 50. Gitu. Hijrah itu Rasul sudah 50-an kalau tidak salah. Dan mulai perang kalau tidak salah di usia 53 tahun. Dan Bapak Ibu mungkin yang pernah ke Makkah ataupun pernah lihat, saya pernah lihat. Bukan senjata aslinya, bahkan itu seperti apa? Senjata modelnya gitu. Itu ngangkat pedangnya aja berat, terus ngangkat apa? Kayak kampaknya untuk menghancur. Saya pikir kalau orang nggak latihan bisa ke bawah itu megang kampak, megang pedang dan sebagainya, itu betul latihan. Dan latihannya fisik berat. Jadi ada orang 50 leto itu sebenarnya kalau muslim itu nggak dihitung. Nggak ada cerita orang muslim 50 tahun, 60 tahun. 60 tahun mungkin ya gitu. 60 karena Rasul meninggal di 63 ya. Tapi di 40, 50, jelas 55 Rasul masih perang. Gitu. Dan perangnya bukan perang tembak-tembak kayak sekarang, itu perang fisik. Gitu. Harusnya kita kuat. That's belief. Itulah belief. Belief tinggi, menyentuh potensi kita tinggi, actionnya menjadi banyak, hasilnya menjadi banyak. Ketika hasil banyak, beliefnya makin tinggi dan keep running. Begitu. Sekarang kalau orang berjalan dengan beliefnya nggak jelas, terus ya udahlah asal jalan aja lah. Di COVID saya nggak biasa, saya biasa ngelola pabrik, terus mesin atau di PHK, saya bisnis ya udahlah mau gimana lagi segala, ya udahlah daripada kita mati kelaparan segala ya kita coba. Dia melakukan bisnis dengan belief yang nggak jelas. Otomatis menyentuh potensinya sedikit gitu. Suruh belajar gitu. Kalau ada orang ada belajar medsos, belajar internet segala, ya belajar berat lah, langsung aja jualan dengan mental seperti itu, hasilnya kerjanya dikit, hasilnya dikit, dan ketika dikit makin down tuh kan, makin down, saya emang nggak bisa gitu. Aduh ya udahlah terus, nah akibatnya makin dikit, akibatnya makin nggak berada, ujung-ujungnya berhenti. Ini cerita tentang orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya. It's all start with belief. Belief tinggi, potensi tinggi, action banyak, result banyak. Nah, belief itu dipengaruhi oleh mental yang dibangun. Tadi kita ada cerita ya, ada above the line, ada below the line. Orang below the line, blame, menyalahkan orang, ada sesuatu excuse, mencari alasan untuk tidak melakukan, kemudian membantah setiap alasan, membantah bahwa ini bisa berhasil gitu. Kebetulan kami di Zokah bilang awal-awal COVID di 2020, sekarang sudah jarang karena banyak kegiatan, banyak menerima sesi konsultasi orang-orang yang PHK, dan saya menemukan sekali banyak banget orang berada di below the line. Kasih ide A, B, C, dia sudah membantah itu akan sukses, bahkan idenya kreatif banget mencari hal-hal tidak mungkin bisa dilakukan. Sehingga saya mengatakan, Pak, Bapak itu kreatif sebenarnya.
sayangnya praktiknya dibuat untuk mencari alasan agar itu tidak dilakukan. Saya mau bicara ikhtiar itu ada, tolongan Allah itu ada pada ikhtiar. Di banyak peperangan Rasulullah, gitu, peperangan tuh kadang-kadang peperangan ada di akhir-akhir. Malaikat datang di Badar itu kan setelah kita perang, bukan sebelum perang. Gitu. Kalau sebelum perang kita ada malaikat banyak di belakang kita, kita tenang gitu. Tapi kalau begitu masuk di tengah pasukan, malaikat turun. Bayangkan dalam peperangan kebanyakan umat Islam itu jumlahnya lebih dikit dibanding musuhnya. Dan kita tetap menang. Dan hampir semua sahabat punya mental above the line. Ownership, kalau ada apa-apa take over, take itu. Accountability, bertanggung jawab. Responsibility itu sebenarnya dua kata ya. Respond and ability. Ability in giving response. Jadi kemampuan kita memberikan respon. Nah, mengapa mental ini terbentuk? Salah satunya adalah karena dia dididik dengan cara yang sama, baik oleh orang tua maupun lingkungan. Dan itu menjadi program mental ke dalam dirinya. Dan beginilah manusia membuat behavior betina. Ada kejadian di luar, masuk ke dalam peta kita, peta persepsi. Jadi peta persepsi itu gini, kalau kita melihat orang, gitu, pakai anting, ada tato, persepsi kita dia orang jahat. Gitu. Peta persepsi yang ada. Dari mana peta itu? Dari data di masa lalu, gitu, yang tersimpan dalam pikiran. Nah, peta persepsi ini menjadi internal representation atau persepsi internal di dalam diri kita sebelum kita memproses dengan begitu maksimal atau begitu komprehensif ya gitu. Jadi datang lihat penampilan orang, gitu. Don't judge book by cover, tapi the fact is orang judge book by cover. Gitu. Orang menilai dari penampilan. Gitu. Jadi ada yang datang dinilai dulu sama dia. Bagus, baru dia proses. Kalau nggak bagus, dia tenang. Gitu. Nah, data-data internal presentation ini ada di bawah sadar. Itu salah satunya adalah metaprogram. Itu program mental, ada di bawah sadar kita. Dan dari mana terbentuk? Pengalaman masa lalu atau tafsir kita terhadap pengalaman masa lalu. Ada orang mau jadi lesbian datang ke kita. Saya tanya, apa yang membuat Anda menjadi itu? Boleh tahu dasar keputusan Anda apa? Gitu. Dia cerita ayahnya selingkuh. Pacar yang dia miliki selingkuh, maka dia bilang hampir semua laki-laki, bukan hampir, dia kata semua laki-laki itu penipu, tidak ada yang setia. Saya bilang Anda luar biasa. Gitu. Dua orang laki-laki mewakili seluruh laki-laki di dunia gitu. Dan itulah cara kita menampilkan persepsi. Jadi tafsir dia terhadap masa lalu yang tidak sempurna menyimpulkan menjadi data dia di dalam bawah sadar untuk menilai. Nah, dari data awal itu kemudian dipadukan dengan kondisi current situation, kondisi saat ini. Kalau fisik kita lagi bagus, lagi bahagia, biasanya kita bisa mengantar dan biasanya membuat kesimpulan lebih bagus. Tapi ketika lagi capek gitu, kemudian ada persepsi tertentu, maka bisa kesimpulannya buruk. Kesimpulannya sangat negatif. Gitu. Mostly kebanyakan begitu ya. Nah, semuanya membentuk namanya perilaku. Perilaku itu ya perasaan, bahagia, sedih itu perilaku ya. Tindakan juga perilaku. Gitu. Nah, jadi keseharian kita itu melihat orang dari perilaku. Nah, data peta persepsi semua ada di bawah sadar. Jadi kalau kita melihat ada orang berperilaku negatif, sebenarnya tidak adil kalau kita hanya melihat perilaku luarnya. Yang perlu kita tanyakan, mengapa orang berperilaku sini? Oh, karena dia ada data di bawahnya. Seperti halnya tadi saya cerita, mengapa dia menjadi lesbian? Boleh tahu bagaimana keputusannya menjadi lesbian? Oh, ada data di bawahnya. Data itu ada di bawah sadar Bapak Ibu. Dan untuk bisa berbicara dengan bawah sadar, kita tidak bisa teriak-teriak. Jadi saya sering mengatakan gini, kalau lampu di kita mati, gitu, listrik mati, bukan karena PLN, kita tidak bisa berteriak, narik-narik kabel dari atas, dari bawah maksudnya. Kita perlu naik ke atas, melihat jaringan di atas, kemudian melihat
sirkulasi di atas gitu, kabel-kabel segala dibenerin, baru yang bawah bisa sempurna gitu. Dan itulah cara kita menyelesaikan. Jadi kita perlu nyari di mana sumber data adanya di bawah sadar. Nah, di bawah sadar itu tidak mudah ditempuh dengan nasihat biasa. Kita butuh ilmu itu namanya hipnosis. Jadi ilmu hipnosis ada, atau makanya ada ilmunya hipnosis, ada hipnotis, ada hipnoterapi. Ilmu terapi adalah ilmu hipnosis yang digunakan untuk membuat perubahan di dalam pikiran seseorang yang ada datanya ada di bawah sadar. Jadi sekarang kita lihat. Nah, garis kuning itu adalah batas antara conscious mind, pikiran sadar, dan pikiran bawah sadar. Langkah pertama untuk bisa bicara atau memperbaiki dengan pikiran bawah sadar adalah menembus garis kuning. Itu yang disebut dengan garis seleksi atau gerbang seleksi. Kalau nggak menarik, gerbangnya tertutup. Gitu. Nah, Milton Erickson punya berbagai macam cara untuk menembus garis kuning itu. Tapi kita akan menggunakan cara hipnoterapi terlebih dahulu untuk bisa paham ya. Gitu. Jadi garis kuning ini sebenarnya untuk bisa menembusnya tidak mudah. Gitu. Makanya ada orang ya merokok. Pertanyaannya, apakah orang merokok itu paham bahwa merokok itu berbahaya? Jawabannya ya, secara conscious dia memahami. Tapi secara bawah sadar dia tidak bisa menolak keinginan itu. Karena kebiasaan itu ada di bawah sadar. Nah, kalau kita menasihati hanya ada di bawah sadar, nggak lagi sadar ngomong, dia akan menolak, bahkan sambil melihat rokoknya, sambil, oh ya ini impoten, tapi sambil merokok. Oh ya ini impoten ya, gitu. Manggut-manggut. Itu adalah faktanya sebenarnya gitu. Jadi kita mau nasihat sampai berbusa juga nggak bisa. Datanya ada di bawah sadar gitu. Kecuali ketika bicara kita bisa menembus gerbang seleksi dan dia menjadi terbawa memikirkan, dia masuk ke bawah sadar. Tapi kalau omongannya biasa-biasa aja tidak akan masuk gitu. Jadi kalau kita melakukan terapi atau mau bicara dengan bawah sadar, langkah pertama gimana caranya menembus garis kuning. Nah, dalam proses terapi ada 6 langkah ya. Langkah pertama menemukan tujuan kita mau terapi apa. Ini hipnoterapi ya, belum masuk ke self hipnosis. Langkah kedua adalah menembus gerbang menembus gerbang. Tadi garis kuning, salah satu tekniknya induksi. Induksi itu contohnya misalnya tarik nafas, turun, duduk dan relax, tarik nafas, turun. Tarik nafas. Nah, ketika tarik nafas turun itu kita sedang mengistirahatkan pikiran sadar kita. Dan kita bisa sehingga kita masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan kita bisa bicara di situ. Nah, setelah itu kemudian diperdalam. Jadi mungkin pernah lihat ya Romi Rafael tarik orang lemas kemudian duduk semakin dalam gitu. Saya itu hitungan 1 sampai 1. Dari hitungan membuat Bapak Ibu makin dalam, makin lelap, makin rileks, jauh lebih rileks. 99, 98, 97, 95, 96. Nah, sambil itu lama-lama turun. Setelah turun, kemudian diberikanlah sugesti. Sugestinya apapun itu ya. Kemudian kuatin ya. Setelah sugesti kemudian kuatin. Mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, Anda semakin yakin akan masa depan, semakin percaya diri kapanpun dimanapun. Anda bicara depan umum, Anda akan bicara dengan lebih kuat, lebih tajam, lebih yakin, dan membuat orang terpesona pada Anda. Bagus, kemudian bangunkan cara bangunnya kan, dan sambil merasakan perubahan ini, saya akan menghitung 1 sampai 5. Setiap hitungan membuat Bapak yakin, segar, kembali ke ruangan ini dengan penuh vitalitas. Nah, itu sudah 1, 2, 3, 4, dan 5. Itulah cara kita membangunkan orang. Jadi langkahnya adalah menurunkan gelombang, menembus gerbang agar kita bisa bicara dengan bawah sadar. Jadi kasar pikiran sadarnya diistirahatkan. Nah, sekarang kita mau bicara tentang kondisi gelombang otak. Hari ini ketika Bapak Ibu belajar, itu Bapak masuk ke dalam gelombang, kalau diukur pakai elektroencephalograf, alat ukur pikiran gitu.
Bapak Ibu akan kurang lebih ukurannya ketika sadar ini 15 atau 30 Hz. Ketika Bapak Ibu mikirkan sesuatu gitu, dalam sambil mikirkan, Bapak Ibu lebih turun untuk gelombang otaknya 9-14. Ketika Bapak Ibu mikirkan dan terjebak pada situasi. Jadi kalau alfa itu anak kecil dipanggil, Dek makan. Terus iya mah, matanya masih di game, kita ketik gitu. Dek makan, iya ya mah. Dia terus main. Nah kalau theta, suara ibunya nggak kedengar, dia sudah tenggelam di dalam permainan. Bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Ibunya mungkin pergi juga dia nggak tahu. Gitu. Nah, ketika Bapak Ibu asyik turun, nah masukkan delta. Ini seperti anak-anak kuliah ya. Profesor kan sering bicaranya, kadang-kadang ada profesor guru besar. Kadang bicara data, atau kita dengar ceramah deh. Ceramah nih, dari duduk dengerin. Karena ceramahnya datar, gitu. Lama-lama turun tuh gelombang otak. Masuk alfa, turun lagi karena semakin datar, gitu. Beta, dan blek, masuk ke rendah. Gitu. Jadi sebenarnya penceramah bisa jadi hipnoterapis terhebat juga gitu karena dia bisa menurunkan gelombang otak ya. Sampai orang tertidur dia masuk ke delta. Itulah makanya Rasulullah itu sangat paham ini. Jadi kalau kita ngantuk kita suruh, kalau perlu suruh berdiri pindah tempat, pindah state, pindah gelombang otak, kembali ke beta lagi. Nah begitulah proses hipnosis, hipnoterapi. Jadi dari beta nembus garis kuning itu masuk ke alfa. Kalau hipnoterapi diturunin lagi sampai ke theta. Theta dikunci di situ. Karena kalau diterusin hasil delta nggak bisa sugesti gitu. Ruang sugesti ada di alfa dan theta. Ilmu hipnoterapi ada di theta. Ilmu neurolinguistic programming, yaitu mirip pengembangan dari ilmu hipnosis, dia ada di alfa. Itu membedakan. Gitu. Jadi kalau duduk tenang, tarik nafas, itu sedang menurunkan gelombang otak. Masuk alfa dan masuk theta. Nah, kembali sekarang, konfliknya di mana? Apa yang membuat ilmu hipnosis sekarang menjadi ilmu baru, ilmu yang harusnya dipelajari orang hipnoterapi karena tidak semua hipnoterapi bisa melakukan self hypnosis. Kuncinya adalah atau tantangannya adalah di mana ketika Bapak Ibu di hipnoterapi ada orang yang mengawasi turunnya gelombang otak. Beta, alfa, beta, dan dia menjaga itu. Karena dia bisa memperhatikan gesture kita. Nah, kalau di dalam self hypnosis nggak bisa, nggak ada orang gitu. Karena ketika Bapak di alfa, beta, kemudian Bapak ingin memberikan sugesti, itu mikir. Nah, ketika mikir naik lagi gelombang otak di beta. Jadi, nggak selesai kerjanya gitu. Ketika ingin memberikan sugesti, jadi kalau dalam ilmu hipnoterapi kan turunin terus beta, alfa, theta, kemudian diberikan sugesti. Nah, di dalam ilmu self hypnosis, kalau kita melakukan proses seperti itu, otak akan naik lagi ke beta. Kita nggak selesai memberikan sugesti. Nah, alfa dan theta itu disebut dengan trans ya. Orang disebut kondisi gelombang trans 9 sampai 8 sampai 14 itu. Trans yang bagus di 4 dan 8 Hz gitu. Trans itu orang bengong gitu. Orang masuk ke dalam terapi. Orang sampai nangis itu sudah di theta. Kalau nonton film nangis itu sampai theta karena dia tenggelam di dalam visualisasi gitu. Nah, kita untuk sampai ke theta melakukannya sendiri itu agak susah karena begitu blok dalam tenang, Mas pikirkan. Ketika mikirkan saya harus sugesti apa ya gitu. Itu otak naik lagi ke beta karena dia memikirkan yang lebih logik tadi saya apa itu masuk ke beta. Sehingga nggak selesai gitu. Sehingga dibuatlah sebuah ilmu baru agar bisa mempertahankan alfa dan theta. Caranya gimana? Salah satu caranya adalah sugestinya dibuat sebelum masuk ke dalam kondisi trans. Itu sugestinya dibuat di beta, kemudian ada proses auto-suggestion ketika dia melakukan proses self-suggestion atau melakukan sugesti pada diri kita. Semoga bisa paham ya. Jadi, mengapa ada ilmu baru self-hypnosis? Ya karena tidak mudah mempertahankan di alfa dan beta. Lalu bagaimana dengan CD audio? Nah, CD audio itu yang perlu adjust adalah kita. Jadi ketika CD audio juga sama, dia menurunkan dari beta, alfa, theta. Jadi kitanya harus siap begitu. Oke, sekarang Anda siap merebahkan diri. Pastikan Anda sudah merebahkan diri. Kalau Anda sambil main, sambil utak-atik minum dulu, kemudian
Karena rebahkan diri kan audio nggak lihat kita. Audio terus berputar. Sementara kita baru duduk tenang, toto audionya sudah di level theta, sudah sugesti. Itu yang sering masalah di dengerin audio. Makanya kadang-kadang kalau mau audio itu paling enak dengerin mau tidur. Karena kita udah siap-siap, sudah doa sekali, kita siap duduk, barulah kita dengerin. Prosesnya ngikutin. Tapi kalau nggak selaras, nggak nyampe itu. Proses sugestinya nggak jalan. Itulah makanya dikembangkan kegiatan namanya self hypnosis. Apa manfaatnya? Salah satunya ini nih, gangguan kecemasan, sakit kronis, sulit konsentrasi, berhenti rokok, kebiasaan gambar takan gigi, kelebihan berat badan, nyeri perut akibat stres dan sebagainya. Dan ini hal-hal yang bisa kita biasanya dilakukan oleh kita, tapi kita bisa lakukan hal yang sama juga dengan menggunakan teknik khusus tentunya. Nah, sementara sekarang kita akan melakukan teknik self hypnosis yang sederhana dulu. Di depan ada namanya teknik anchoring. Ini juga sebenarnya proses self hypnosis, dan ini kalau Bapak Ibu lakukan, ini bisa menjadi life tools bagi Bapak Ibu, menjadi alat gitu. Langkahnya sederhana. Anchoring itu jangka. Apa yang kita jangka? Kita ngambil kondisi sumber daya kita di masa lalu. Misalnya kita pernah bahagia. Satu kejadian, masalah kita pernah bahagia. Bisa nggak kita bawa kebahagiaan itu secara mental kemari ke kehidupan kita hari ini? Sehingga kita mendapatkan kondisi mental yang sama. Langkahnya adalah dengan menggunakan teknik anchoring. Nah, Bill Clinton dulu pernah melakukan teknik ini ketika dia harus bicara di depan masyarakat Amerika. Dia menggunakan tombol-tombol tertentu di jarinya. Nah, sekarang Anda, Bapak Ibu, siapkan diri, siapkan satu sentuhan ataupun satu apapun gitu, kode, sebut dengan main kode dalam pikiran yang bisa jadikan tombol atau saklar. Jadi ceritanya Anchor itu bermula dari Pavlov, seorang psikolog dari Rusia. Dia melakukan percobaan pada anjing. Pada anjing, gitu. Jadi anjing itu dipencet bel, panggil anjingnya, kasih daging. Hari kedua sama, kasih daging. Hari ketiga sama, kasih daging. Hari keempat keluar, anjingnya keluar, nggak dikasih apa-apa. Air liurnya netes. Karena sudah terengker dari coding gitu. Jadi bel itu kode pada pikiran saatnya makan. Seperti halnya kita kalau jam 12 siang gitu kan. Gitu. Ada orang yang biasa makan jam 2 siang. Kawan saya jam 12 kan belum lapar. Waktunya dia jam 2. Dan dia kalau makan juga di kantor dia sendiri. Jam 12 masih kerja tuh. Kadang berhenti untuk sholat zuhur. Jadi makannya juga habis sholat zuhur. Jadi bukan sebelum sholat zuhur. Karena pikirannya dikodekan seperti itu. Kita juga membuat kode seperti itu. Kalau Bapak Ibu lihat fobia itu juga kode. Jadi ada orang kena fobia itu juga anchor. Nah, yuk kita sekarang bicara anchor. Cara buatnya gimana? Oke, yang pertama ada siapin tombol. Tombolnya boleh nyentuh jempol, boleh nyentuh ibu jari, boleh nyentuh apa gitu. Usahakan tombolnya jangan yang saklarnya ya, jangan yang umum ya. Gitu. Kalau Bapak Ibu mengangkat jempol kan umum ya, seperti gunakan itu. Dapat? Oke, sekarang pikirkan satu kebahagiaan di masa lalu. Kebahagiaan kita di masa lalu. Apapun itu. Satu kebahagiaan. Kapan itu? Gitu. Yang kalau kita pikirkan, kita merasa nyaman dan merasa mendapatkan kebahagiaan. Dapat? Oke, kita lakukan ya. Gitu. Biarkan saya yang bimbing, Bapak Ibu tinggal duduk santai, relax ya sekarang. Gitu. Mau rebahan boleh, mau tiduran boleh. Gitu. Suara kedengar ya. Bagus, tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, sekali keluarin. Sekali lagi tarik nafas, nafas perut, keluarin dengan nafas mulut. Rasakan rasa rileks. Rasakan punggung yang menempel, kaki yang menempel, dan sekarang pejamkan mata. Dan rasakan gambaran yang muncul dalam visual kita, serta suara-suara di sekitar kita. Apapun suaranya,
Bisa mungkin juga suara denyut jantung Anda. Bagus sekali. Rasakan rasa rileks, nyaman, bagus. Dalam kondisi ini, saya ingin Bapak Ibu membayangkan kebahagiaan yang pernah Bapak dapatkan dan pernah Ibu rasakan. Bagus, kembali ke pengalaman tersebut. Bila ada sebuah gambar, besarkan gambarnya. Bila ada sebuah suara, kuatkan suaranya. Bila ada perasaan dalam diri, kuatkan terhadap dari 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat. Rasakan Bapak Ibu berada di kondisi tersebut. Buat warnanya yang jelas. Bagus sekali. Dengan kondisi ini, saya ingin Bapak Ibu menggunakan tombol yang sudah dipersiapkan. Dan rasakan setiap tombol disentuh atau dipencet atau apapun itu, gambar dan perasaan itu makin kuat. Sehingga kapanpun dimanapun Bapak Ibu gunakan tombol ini, maka seluruh perasaan ini akan muncul. Sekali lagi, kapanpun dimanapun Bapak Ibu gunakan tombol ini, maka seluruh perasaan seperti sekarang akan muncul berada di dalam pikiran Bapak Ibu. Tubuh dan pikiran mengerti. Kondisi ini akan permanen dalam diri Bapak Ibu sampai Bapak Ibu membatalkan. Tarik nafas, keluarin, lalu buka mata, kembali ke ruangan ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau menjadikan ini alat, karena ada orang yang stres, segala bisa gunakan tombol itu. Lakukan ini sampai 15 kali di rumah. Jadi sampai rumah, bayangan kembali duduk tenang, bayangan kembali gambar perasaan itu, kemudian gunakan kodenya, nempel, katakan tubuh dan pikiran mengerti, tarik nafas, keluarin, buka mata. Ulangi lagi sampai 15 kali. Sehingga ketika ngetesnya adalah ketika Bapak Ibu lagi pikirin apapun, malah pikirin sedikit atau gunakan tombol itu, perasaan menjadi bahagia. Satu, ya. Kedua, itu ada orang menyentuh dada. Ini adalah teknik yang digunakan oleh banyak terapi, termasuk terapi ketukan MTP, Meridian Tapping Performance, gitu, menggunakan teknik ini, dan kita gunakan teknik ini secara terpisah. Jadi teknik ini sebenarnya adalah menerima dan melepaskan. Nanti juga kita akan pakai. Gitu. Kita pegang dada, kenapa dada itu tempat jantung kita, dan itu program mental ada di situ. Ya. Bagaimana sesuai dengan kata Rasul. Takwa itu ada di dada, artinya dada itu, jantung itu adalah kolbu ya. Gitu. Jantung itu program mental ada di situ. Jadi kalau kita ingin membuat perubahan cepat di dalam diri kita, terutama ini berhubungan dengan orang lain ataupun berhubungan dengan apapun kondisi mental gitu. Kita biasanya kalau orang lain kita doakan. Misalnya kita benci sama si A, kita pegang dada kita, kemudian katakan ke dalam diri, ya Allah ya Rob, walaupun saya benci banget sama si A, karena dia melakukan A, B, C, D pada diri saya, tapi saya terima diri saya seutuhnya ya Allah, dan mohon ridhamu untuk melepaskan dari perasaan ini. Lakukan 3-5 kali kata-kata itu. Saya terima diri saya seutuhnya dan mohon ridhamu. Setelah itu doakan orang yang kita benci. Doakan dan bayangkan dia sukses. Dan katakan alhamdulillah ya Allah, dia telah menjadi seorang yang sukses. Nah, susah kan Pak? Nah, kata susahnya tadi terima pegang dada, katakan ya Allah, kalau saya merasa, walaupun saya masih merasa susah mendoakan dia, saya terima diri saya seutuhnya dan mohon ridhamu untuk melepaskan dari semua perasaan ini. Kalau bilang maafkan, maafkan. Bapak Ibu, jurnal kedokteran saya lupa itu 2010 kalau tidak salah. Saya duduk langganan itu. Dan salah satunya adalah kanker bukan saja karena masalah makanan dan sebagainya, salah satunya ketidakmampuan memaafkan orang lain. Dan ini menjadi alat pertama sakti maksud kita. Pegang dada, maafin, kalau nggak bisa minta pertolongan Allah. Ya Allah, walaupun hari ini saya belum bisa maafin dia, saya terima diri saya seutuhnya dan mohon ridhamu untuk
Lepaskan semua perasaan dendam ini. Tarik nafas, keluarin, lakukan sampai 5-7 kali. Setelah tenang, baru doakan. Ini adalah teknik sederhana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa melepaskan seluruh amarah, seluruh dendam, seluruh tidak nyaman pada seorang, yakinlah apapun yang Bapak Ibu ingin dapatkan menjadi mudah karena kita seperti kinerja kita melesat dan tidak terbebani oleh beban masa lalu. Indahnya teknik ini adalah itu. Walaupun teknik ini bisa digunakan untuk jalan, tapi sengaja di sini saya gunakan untuk membuat kita terlepas dari beban masalah yang pernah kita lihatin, terlepas dari benci, terlepas dari hal negatif. Karena saya pernah lakukan ini pada seorang ibu-ibu yang ditinggal diceraikan oleh suami karena suaminya sedang mengejar anak SMA yang baru lulus. Kemudian ibu ini tidak tahu, walaupun kejadian sudah 3 tahun yang lalu, marah dan sebagainya. Marah itu membuat kondisi mental mengerjakan apapun menjadi nggak konsentrasi. Maka saya lakukan ini. Enak di dia apa ya gitu. Itu saya lupa, itu kata-kata yang sering diucapkan oleh orang. Lupa kalau sebenarnya enak di kita bukan enak di dia. Ketika kita mikirkan emosi, marah karena dia, belum tentu dia merasakan. Siapa tahu dia lagi happy-happy dengan istri barunya gitu. Kayak saya bilang, Bu, jangan pikirkan itu. Pikirkan kondisi kesehatan ini. Mengapain mikirin orang lain yang nyakitin kita? Pikirkan kondisi kesehatan ibu. Jadi maafkan bukan untuk orang lain, maafkan untuk diri sendiri. Baik, itu 2 teknik awal, self hypnosis ya. Di luar karena ini bonus. Ya. Teknik anchoring masuk dalam teknik NLP. Teknik memaafkan juga masuk ke dalam teknik NLP dan energi healing. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke teknik realnya, yaitu teknik shape. Teknik shape inspirasinya dari seorang, tadi kita dengan Milton Erickson, istrinya adalah praktisi self hypnosis yang luar biasa. Dia punya teknik induction, nah teknik passing induction namanya 3-2-1. Jadi 3 kali passing itu menyamakan situasi. Jadi kalau Bapak Ibu, 3 kali kita lihat apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasain. Nanti kita akan diskusi lebih detail tentang yang jelas tekniknya dikembangkan oleh Betty Ellis Erickson, istri dari Milton Erickson, seorang hipnoterapis standar yang tadi kita sebut generasi ke-3. Oke, sebelum kita masuk teknik itu, kita akan melakukan teknik namanya menggunakan tombol plunge. Jadi tekniknya tidak lagi pakai tombol, tidak lagi pakai tadi sentuhan bisa buat itu. Kita bayangkan kita punya tombol di sekitar kuping kita, tombolnya berputar, tombolnya diputar. Jadi kalau kunci itu dari kanan ke kiri artinya ngunci, dari kiri ke kanan artinya ngunci, dari kanan ke kiri artinya buka. Nah, kita akan membuat tombol terbuka. Artinya pikiran sadar gerbangnya dibuka. Pikiran bawah sadar gerbangnya dibuka. Kemudian sambil membuka pikiran sadar kita membayangkan diri kita, kelopak mata kita itu berputar dari bawah sehingga kita berputar ke atas melewati tubuh kita sehingga kita bisa melihat tulang belakang kita secara visual ya gitu. Jadi ketika tombolnya berputar kita melakukan proses untuk memutar mata kita ke belakang sampai berputar sampai 180 derajat dan kita putar 1. Jadi seakan-akan yang memutar ya, dari kita kelopak mata kita naik, berputar sampai ketemu lagi 180 derajat, kemudian mutar lagi sampai 3 kali putaran. Jadi ketika dibuka tombolnya, mata kita kelopak mata berputar sampai 3 kali. Kemudian kita gunakan teknik lain. Oke. Saya rasa bisa dilakukan ya. Yuk kita mulai ya. Sekarang Bapak Ibu duduk tenang gitu. Kita akan lakukan proses instalasi tombol plunge. Ya, gitu. Oke, sekarang duduk tenang, tarik nafas, keluarkan. Sekali kita tarik nafas, keluarkan. Sekali kita tarik nafas, keluarkan. Saya ingin Bapak Ibu pejamkan mata. Bagus.
Rasakan kembali kaki yang menempel. Rasakan punggung kita. Apapun muncul dalam gambar visual kita, perhatikan saja. Dan rasakan rasa rileks bergerak dari kaki, melewati betis, melewati paha, melewati bahu, melewati tangan kita. Dan sekarang tangan kita mengepal, kencangkan tangan kita, kencangkan. Kemudian tarik nafas, keluarkan sambil keluarkan nafas, lemaskan tangan kita. Kirimkan rasa rileks ke seluruh tubuh, dari tangan ke bahu, kepala. Bagus, sekali lagi, kepalkan tangan kita, kuat, tarik nafas, keluarkan dan lemaskan. Rasakan rasa rileks itu bergerak melewati tulang belakang, merilekskan tulang belakang, merilekskan leher belakang, merilekskan kepala, membuat terbuka sekitar otot mata dan otot matanya. Kuatkan, 1, 2, 3, kuatkan, tarik nafas, keluarkan, nafas sambil merilekskan. Saya rasakan secara rasional bergerak di setiap area tubuh kita, di setiap sel tubuh kita. Bagus, Pak. Saya akan menghitung 10 sampai 1 di mas yang hitungan membuat Bapak Ibu makin rileks, makin dalam. 10, 9, 8. Itu dengan relaksasi ke semua area tubuh. 6, setiap sendi di kita. 5, otot leher melemas. 4, otot kepala melemas. 3, semua area tubuh melemas. 2, makin lemas. Dan 1, bagus sekali. Rasakan rileks yang tidak pernah Bapak Ibu dapatkan sebelumnya. Bagus sekali. Dalam kondisi ini, saya ingin Bapak Ibu membayangkan ada tombol, ada saklar putar ke setiap di kuping kita, tepatnya kuping kanan. Bagus sekali. Dan kondisi rileks ini berhubungan dengan saklar ini. Saat Bapak Ibu memutar dari kanan ke kiri, akhirnya rasa rileks ini makin dalam, makin nyaman. Dan kita akan berada dalam kondisi rileks yang sangat baik. Kembali lagi, ini makin dalam ketika Bapak Ibu putar dari kanan ke kiri. Bapak Ibu bisa menatap kelopak mata Bapak Ibu bisa berputar seperti yang sekarang Bapak Ibu lakukan, putar naik ke atas, naik jauh ke atas. Kelopak mata kita akan berputar di belakang kita, berputar lagi sampai ketemu kembali. Itu satu putaran. Sekarang kembali, naik lagi, putar, ketemu kali. Putaran ketiga, semakin naik, semakin rileks kita, semakin dalam kita bisa melihat diri kita dari belakang. Dan sekarang ketemu. Itulah kekuatan dari saklar ini, bisa masuk ke dalam arah rileks yang dalam. Bagus sekali. Dan ketika kita putar, itu artinya kita kembali pada kesadaran secara otomatis. Posisi masih berada dalam putaran. Itu menjadi kondisi yang tetap sampai Bapak Ibu membatalkan tubuh dan pikiran. Bagus. Sebentar lagi kita akan putar dari kiri ke kanan. Itu artinya kita kembali ke kesadaran semua. Kita akan hitung dari hitungan 1 sampai 5. Sambil sedikit berputar. Dan ketika hitungan 5, tombol itu kembali pada posisi normal. 1, putar. 2,
3, 4, dan 5. Bagus, Kak. Itu adalah tombol trans kita. Jadi nanti pada saat melakukan teknik hipnosis kita akan putar, kita masuk pada gelombang alfa dan beta. Oke? Sekarang kita akan melakukan proses induksi. Induksi adalah berdasarkan gelombang otak. Ya, caranya sederhana. Saya akan mengucapkan sesuatu yang bisa dilihat. Kemudian Bapak Ibu dalam hati, aku sambil teriak boleh, ucapkan sambil bicara biasa, ucapkan sesuatu yang dalam diri sambil bersuara dengan kata-kata hipnosis ya. Misalnya saya bilang, saya lihat dinding berwarna kuning, Bapak Ibu boleh mengatakan, saya lihat apapun yang bisa Bapak Ibu lihat, fokuskan ke satu titik ya. Misalnya saya bisa melihat gelas berwarna putih. Kemudian saya bilang, saya bisa melihat lampu berwarna kuning. Bapak Ibu boleh katakan atau bisa dilihat. Kemudian lakukan itu lagi. Sambil, kalau audio, saya bisa mendengar suara komputer. Bapak Ibu boleh katakan, saya bisa mendengar apapun yang Bapak Ibu dengar. Tetap mendengar saya, suara lintah, dan sebagainya. Kinestetik artinya berhubungan dengan dunia. Jadi kulit tubuh kita atau tubuh kita berhubungan dengan dunia luar. Jadi apapun yang kita ucapkan akan dibalas oleh Bapak Ibu dengan kata-kata yang visual artinya apa yang bisa dilihat, audio apa yang bisa dengar, kinestetik apa yang bisa dirasakan. Jadi kalau saya mengatakan sesuatu yang bisa dirasakan, Bapak Ibu akan mengatakan sesuatu yang sama dengan apapun modalitas atau kinestetik itu modalitas. Jadi kalau saya sebut kinestetik, Bapak Ibu kinestetik. Kalau saya sebut dengan audio, Bapak Ibu sebut dengan audio. Jadi kalau saya mendengar suara air di belakang, suara pompa air di depan saya. Bapak Ibu akan mengatakan saya mendengar suara AC di ruangan saya. Ya, seperti itu misalnya ya gitu. Siap? Siap? Yuk kita lakukan. Kata-katanya sesuai dengan saya, jadi sebut dengan kata-kata hipnosis. Kata-kata yang datar dan slow gitu, membuat kita masuk ke dalam kondisi relax. Kita mulai 3 visual, 3 audio, dan 3 kinestetik. Kita mulai ya. Apapun yang saya ucapkan, Bapak Ibu balas dengan ucapan yang sesuai dengan modalitas yang saya sebutkan. Baik, kita mulai. Saya melihat kaca hitam di depan saya. Lalu, saya melihat lemari warna coklat di depan saya. Oke. Saya melihat jok kursi warna hitam di depan saya. Oke. Saya mendengar suara komputer di depan saya. Oke. Saya mendengar suara orang bicara di sebelah rumah. Oke. Saya mendengar suara mobil masuk teras. Bagus. Saya merasakan kulit saya dingin. Saya merasakan kehangatan pas kaki di kaki saya. Saya merasakan gatal di kaki kanan saya. Bagus. Sekarang kita mulai dua visual, dua audio kinestetik. Saya melihat gantungan warna kuning di depan saya. Bagus. Saya melihat list warna putih di depan saya. Bagus. Saya mendengar suara musik di sebelah rumah. Bagus.
Saya mendengar suara tukang bakso ketika bunyi. Bagus. Saya merasakan gatal di mata saya. Bagus. Saya merasakan tegal di punggung saya. Bagus. Saya melihat kupu-kupu di rumah saya. Bagus. Saya mendengar suara AC. Bagus. Saya merasakan rileks di dada saya. Bagus. Kita lanjut dengan menghitung 100 sampai 1. Dalam waktu mulai 100, 99, 90, 90, 96, 95, 94, 93, 92, 19, dan terus menghitung dalam waktu dengan ucapan dan kata seperti saya. Kalau ingin berpegang, pejamkan mata dan biarkan diri kita hanyut ke dalam 89, 88. Bila sampai menghitung, biarkan masuk terus ke dalam, lupakan hitungan dan masuk ke dalam. Bagus. Dan bila sudah siap, kembali ke ruangan ini. Oke, bangun. Itulah cara kita melakukan trans, menurunkan gelombang otak ya. Jadi 3 visual 3. Kemudian kita hitung 101, biarkan rileks dan dalam menghitung 101 tidak semua sampai selesai. Kalau begitu Bapak Ibu sudah capek, maka biarkan saja, tidak perlu menghitung dan biarkan tubuh tetap dalam kondisi tenang. Oke? Yuk tes. Sekarang kita tes. Jadi persiapkan waktu Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu melakukan ini selama 10 menit. Jadi kita nanti akan melakukan proses tadi itu 3, 2, 1 ya. Pikirkan tentang apa yang dilihat, apa yang didengarkan, apa yang dirasakan. 3 kali melihat, 3 kali audio, 3 kali kinestetik, 2 kali audio, 2 kali kinestetik, satu kali visual, 1 kali kinestetik. Kalau Bapak Ibu terpejam, maka dalam pejaman militer ngelihat apa? Setelah visual ngelihat apa gitu. Kemudian nanti setelah itu hitung 100 sampai 1. Nah, sebelum mulai, kita akan katakan kita akan masuk ke dalam kondisi trans selama anggaplah 10 menit. Jadi Bapak Ibu sebelum mulai gunakan lihat handphone atau lihat stopwatch atau apapun gitu. Bukan stopwatch kali ya, handphone. Katakan ke dalam diri. Mau mulai 5 menit dulu boleh, kemudian 10 menit boleh gitu. Ya. Kemudian kita cek nanti ketika Bapak Ibu merasa ingin bangun, silahkan bangun. Kemudian cek apakah pas nggak dengan bila 5 menit, 5 menit, bila 10 menit, 10 menit. Ya, jadi kita duduk, pikirkan, kemudian bila 5 menit, artinya 5 menit, bila 10 menit, 10 menit. Pastikan Bapak Ibu. Jadi katakan, saya mau tidur mau trans, masuk dalam trans selama 5 menit. 1, 2, 3, go. Apa yang bisa lihat, apa yang dengar, apa yang rasakan, gitu. Kemudian 3, 2, 1, kemudian masuk ke dalam trans. Dan cek nanti ketika bangun. Bangun kapanpun ingin bangun dan cek pas nggak 5 menit atau 10 menit. Oke? Silahkan lakukan sekarang. Gitu. Ambil waktu, cek, kemudian lakukan seperti kita tadi. Jangan lupa sebelum mulai tadi lihat fokus, cek, katakan dulu ke dalam diri. Saya mau masuk ke trans dalam waktu 5 menit. Kemudian masuk dalam 10 menit. Oke, silahkan lakukan dulu.
Go. Baik. Kita anggap Bapak Ibu, kita anggap sudah selesai. Bukan itu ya. Nanti boleh lakukan lagi. Ya kan itu sampai Bapak bisa mendekati bahkan pas exactly. Sebenarnya tubuh sudah terbiasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bangun sahur pada Ramadan, minggu pertama mungkin Bapak Ibu masih pakai WhatsApp. Minggu berikutnya sudah tidak pakai WhatsApp karena sudah teredukasi. Di sini juga gitu. Kalau Bapak Ibu sering latihan sampai mendekati pas, itu luar biasa. Itu artinya Bapak Ibu bisa melakukan sesi teknik self hipnosis dengan bagus. Jadi sekarang kita bicara tentang langkah dan cek. Pertama doa dulu, kembali kita mesti ya, kita doa. Kemudian tentukan tujuan kita mau apa tujuannya. Gitu. Misalnya saya ingin membuat perilaku saya rajin membaca buku atau rajin olahraga. Saya ingin rajin olahraga, misalnya gitu ya. Nanti kita akan buat sugesti teknik spesifik seperti apa gitu ya. Nah, saya ingin rajin olahraga atau nanti saya ingin langsing sampai 70 kg atau berapapun gitu. Itu bisa lakukan itu ya. Selesai dialog teknik Sedona nanti khusus untuk teknik Sedona ini nanti akan dituliskan di PDF. Jadi Bapak Ibu bisa pahami sejarah. Cuma di sini kita hanya akan dialog dalam diri. Jadi misalnya kita ingin rajin berolahraga, tujuannya gitu ya. Kalau bisa semakin exactly, semakin tepat, semakin bagus. Saya ingin setiap pagi bangun berolahraga sehabis sholat subuh. Gitu. Olahraganya atau saya ingin jogging bisa jogging selama setiap hari selama 20 menit atau setengah jam sehabis sholat atau beberapa pun. Jadi semakin tepat tujuan itu semakin bagus karena semakin clear ya. Pikiran bawah sadar jadi paham yang dimaksud. Ada orang mengatakan saya ingin bangun pagi. Orang nggak jelas bangun pagi jam berapa. Jadi malah nggak bisa tidur. Jam 1 kebangun, jam 2 kebangun, jam 4 bangun malah nggak bisa tidur. Jadi clearin jam berapa bangun gitu ya. Dialog Sedona, ya Sedona dari kota Sedona ada teknik di Sedona namanya teknik dialog diri gitu. Khusus untuk ini nanti akan sejarahnya kita akan tulis di PDF gitu untuk Bapak Ibu pelajari karena ini teknik bagus melepaskan emosi. Namun di sini kita akan dialog Sedona. Ada 5 pertanyaan misalnya tentukan tujuan mau olahraga misalnya. Kemudian kita tanyakan apa yang dirasakan. Misalnya mengapa Anda ingin olahraga? Ya, karena saya malas berolahraga dan tubuh jadi tambah gemuk. Apa penyebabnya? Penyebabnya mungkin saya kecapean atau saya malas. Apa yang terjadi bila dibiarkan? Ya saya akan tambah gendut, tambah malas, mungkin banyak penyakit. Maukah melepaskannya? Jelas mau. Kapan? Kalau kapan? Sekarang apapun jawabannya, kita akan tarik nafas selama 3 kali, kemudian katakan lepas. Oke, itu lakukan. Setelah itu kemudian kita buat teknik sugesti. Sugesti nanti diterangkan lebih jelas. Jadi membuat sugesti macam-macam sesuai dengan tujuan. Sugesti itu adalah mengapa? Nah, biasanya dalam hipnoterapi sugesti dibuat ketika di alfa dan theta. Jadi orang turun di sini kita buat di awal agar tujuan kita agar pikiran mengerti. Sugesti dibuat misalnya saya ingin berolahraga tiap pagi 30 menit sehari setelah sholat subuh. Kemudian dalam sugesti tiap hari dari hari ke hari saya semakin rajin berolahraga. Jogging 30 menit sehari. Tiap hari dari hari ke hari saya semakin rajin, semakin semangat berolahraga 30 menit sehari. Kemudian bayangkan telah terjadi. Jadi bayangin Anda sedang lari pagi dan merasakan nyaman di dalam prosesnya. Buat apa bayangan ini? Untuk mendidik bahwa ini loh yang saya maksud jogging itu seperti ini.
Jadi pikiran bawah sadar mengerti apa yang mau kita inginkan. Jadi bayangin ini, bayangan ketika sedang berlari, gitu, melakukan proses jogging, pakai baju, pakai sepatunya, bayangin lebih detail lebih bagus. Berapa lama terserah, tapi yang bagus sebenarnya jangan kurang dari 5 menit. 10 menit luar biasa, di atas luar biasa. Semakin clear, semakin detail, semakin nyaman kita melakukan, semakin paham bahwa sadar apa yang kita maksud. Kemudian tentukan waktu berapa kali trans, berapa lama mau trans. Trans yang bagus memang lebih lama. Cuma kan kita bisa lakukan berkali-kali. Jadi misalnya menjelang tidur kita bisa lakukan ini. Saya mau nanti setelah melakukan trans dalam 10 menit. Kalau mau tidur ya, saya ingin masuk ke dalam trans selama 1 jam atau kapanpun dibutuhkan. Setelah itu kita akan masuk. Setelah itu saya akan masuk ke dalam kondisi tidur yang lelap dan besok pagi bangun terus semangat untuk zoom gitu. Kenapa harus kita tentukan trans itu dalam waktu 1 jam atau sesuai dengan waktu yang dibutuhkan? Jangan bilang saya mau masuk trans selama itu nanti besok bangun. Jadi takutnya trans itu di alfa dan beta. Jadi Bapak Ibu nanti nggak bisa tidur. Tidur yang baik itu tidur di dalam kondisi delta, tidak mimpi, tidak apa, tetap baru bisa pagi. Jadi bahasanya adalah saya dalam menteri waktu, saya ingin tidur dan masuk ke dalam trans sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Dan setelah itu saya akan masuk ke dalam tidur yang dalam, lenyap, nyenyak, dan besok pagi bangun terus semangat untuk jam. Baru melakukan tesnya seputar tombol, induksi hitung 100 sampai 1. Putar tombol, mata kita ke belakang, kemudian induksi, gitu. 3, 2, 1 ya. Kemudian hitung dari 1, kemudian masuk ke dalam trans. Dan biarkan proses sugesti berjalan. Itu kalau mau tidur. Tapi kalau Bapak Ibu lagi kosong waktu, lagi nunggu orang daripada suntuk, Bapak Ibu bisa lakukan hal yang sama. Gitu. Saya ingin masuk ke dalam trans selama 20 menit atau 10 menit. Cari tempat. Saya bisa lakukan itu kalau gitu nunggu orang, nunggu apa. Kadang cari mojok, duduk. Gitu. Saya mau trans 5 menit. Karena nggak tahu teman datang nggak apa ya. 5 menit terbangun. Jadi sugesti ini semakin sering dilakukan, semakin bagus. Gitu. Karena semakin menancapkan program mental di dalam diri kita. Semakin sering Bapak Ibu lakukan, semakin mudah perubahan terjadi. Itu maksudnya gitu. Jadi Bapak Ibu kalau daripada nunggu orang suntuk, lebih bagus install program ke dalam diri. 5 menit, 10 menit, 5 menit kebangun. Belum datang orangnya, udah keluar lagi. 10 menit bangun, baru lagi. Oke? Clear ya? Gitu. Sekarang kita bicara menulis sugesti. Ini ada orang menginstal perilaku baru. Caranya adalah kita bisa tulis ini ataupun bicara. Jadi misalnya gini, pertama kali kita sebut saya ingin bicara. Ini sebut 21 kali nih. Ini biasanya disebut di awal-awal kita membuat install perilaku. Misalnya seminggu pertama itu bisa lakukan ini. Minggu 21 kali ya, 21 kali, 21 kemudian bilang saya pede. Agar pikiran bawah sadar ngerti yang dimaksud saya pede itu adalah pede bicara depan orang banyak. Jadi nanti kalaupun kita sudah paham ini selama seminggu atau berapa kali pun merasa kita mantap, kita tinggal saya ingin tidur, saya ingin melakukan selama 20 menit. Nanti akan bangun dengan penuh percaya diri. Saya pede, lek masuk aja ke dalam trans. Nanti bangun seperti itu. Cuma itu setelah mungkin anggaplah seminggu kita lakukan terus. Jadi ketika bicara PD, pikiran bawah sadar ngerti gitu. Dilakukan ini selama seminggu lah. Gitu. Ngomongin 21 kali, 21 kali, kemudian katakan saya PD. Ini untuk install perilaku baru. Lalu gimana kalau pelangsingan? Nah ini sama. Gitu. Kita buat itu. Gitu. Karena pelangsingan ini Bapak Ibu sebenarnya ada bidang tersendiri, tapi ini kita boleh lakukan itu. Biasanya terdiri karena kita nggak mengendalikan diri. Jadi banyak orang langsing gemuk itu bukan karena makan ya, karena makan 3 kali itu normal gitu, orang lapar makan. Tapi yang jadi masalah adalah karena masalah emosi, juga masalah tidak bisa kendalikan diri pada makanan. Lagi suntuk, kita beli makan. Lagi mood nggak ada, kita beli makan. Yang susah kendali. Dan itu membuat lambung makin besar. Kalau makin lambung kita membesar, lambung kita itu fleksibel ya. Jadi diisi sedikit masih kosong dia. Makanya kita bicara
Dan kemudian ada metabolisme tubuh ya. Semakin tua semakin lambat dia berputar. Semakin lambat penggilingan makanan semakin lama. Maka sugestinya dari hari ke hari tubuh saya makin langsing, bukan makin langsung gitu. Salah tulisannya. Metabolisme lebih cepat serta lambung saya mengecil mendukung kondisi pelangsingan. Jadi jangan bilang kecil banget, kita nggak tahu kecilnya seperti apa. Mendukung kondisi pelangsingan kita makin bisa kendalikan diri pada makan. Gitu. Atau kita bisa tulis dari hari ke hari tubuh saya makin langsing, dan saya akan mencoba berapa kilo tersebut. Ya, kemudian metabolisme lebih cepat dalam saya. Kemudian yang kedua dari hari ke hari tubuh saya makin langsing mendekati menuju 70 kg. Metabolisme lambung setiap penggunaan makan mendukung kelangsingan saya. Maka itu dari hari ke hari tubuh saya makin langsing tahu menuju tadi tujuan ketika saya langsing. Katakan saya langsing dia tahu tujuan pertama, maka kembali itu harus dibiasakan selama seminggu. Langsingan ya, jadi itu cara kita melakukan sugesti. Sakit, nyeri atau darah tinggi. Nah, kalau sakit rada beda dikit ya gitu. Kita doa, sentuh bagian sakit, gitu. Kemudian katakan itu sesuai dengan hadis gitu. Lakukan ini begitu selesai dialog sederhana, apa yang saya rasakan sakit maupun tidak sakit tadi sudah kita sebutin ya gitu. Kemudian sugesti, ya Allah saya terima sakit saya dan mohon ridhomu untuk melepaskan dari rasa sakit ini. Ucapkan itu sampai 15 kali, kemudian bayangkan telah sembuh. Pikirkan kita telah sembuh dan apa yang bisa terjadi pada kita ketika sembuh. Kita ngapain aja, pikirkan. Setelah itu baru tentukan waktu mau masuk pelan berapa, putar tombol, induksi, biarkan itu masuk. Oke, jadi ngerti ya langkahnya, doa, sentuh rasa sakit, dialog, sederhana, sugesti, kemudian terima dan lepaskan. Sentuh sakit sambil mengucapkan itu doa itu ya, sentuh sakit, doa sentuh sakit, kalau gitulah waktu terjadi mencari ma'abi dua gitu kan. Kemudian dialog saudara apa yang saya rasakan sakit gitu. Biasanya kalau rasakan apa yang saya rasakan sakit bukan hanya sakit, merasa kesel, merasa itu sebutin perasaan emosinya, bukan hanya perasaan sakit gitu. Maukah melepaskan ini, mau kapan tarik nafas, kata-kata nafas 3 sampai 5 kali, kemudian katakan lepas. Dialog saudara bisa diulangkan sampai 3 sampai 5 kali kalau belum dilakukan 3 kali atau 5 kali boleh. Setelah itu sugesti, ya Allah saya terima sakit ini dan mau ridhomu untuk melepaskan rasa ini. Sebutin sakitnya sakit apa ya. Ditambah dengan emosi ya kalau ya Allah, walaupun saya hari ini merasa sakit perut dan itu juga saya kesal karena ada janji jam 9 gitu. Saya terima diri sakit itu dan mohon ridho untuk melepaskan. Sambil memegang sakit. Jadi saat dari doa sentuh sakit dialog saudara sugesti, bayangkan telah sembuh itu sambil menyentuh rasa sakit. Nah, itu area sakit itu. Jadi langkah 1 sampai 5 itu sentuh area sakit. Kemudian setelah itu lepas sakitnya, tentukan waktu, putar tombol, induksi, dan itu 1 sampai 1. Lakukan ini sebelum tidur dan biasanya saya bangun lebih enak. Sakit, nyeri, darah tinggi juga sama. Gitu. Doa, sentuh bagian dada, karena dada yang menyentuh area sakit ya. Gitu. Darah tinggi, darah yang jantung yang memompa darah. Gitu. Kemudian ya Allah, sentuh sakit, kemudian ya Allah, mohon ridhomu ya Allah. Tadi sambil bilang doa, ya Allah, mohon ridhomu. Saya terima sakit darah tinggi ini dan mohon ridhomu untuk bisa janji saya ada sampai misalnya berapa dan berapa gitu. Tinggi berapa itu. Kemudian sentuh bagian dada, kemudian katakan itu ya sudah apa yang dirasain sakit darah tinggi membuat saya kesal, marah dan sebagainya gitu. Kemudian lepaskan semua sugesti ya Allah dari waktu kok ya Allah saya terima diri saya dan mau lepaskan. Kemudian katakan sugesti ya Allah saya ingin tekanan darah saya sekian. Membayangkan kita telah mencapainya. Jadi untuk darah tinggi pertama ya Allah walaupun darah tinggi saya adalah berapa misalnya berapa 110 atau berapa gitu ya 100 sampai 110 saya terima rasa sakit ini dan mau ridhomu untuk melepaskan dari semua perasaan ini dan berikan ridhomu juga untuk bisa mencapai tekanan darah saya yaitu berapa
misalnya 60 dan berapa gitu misalnya. Pokoknya berapapun itu. Jadi kita ekorkan sampai 15 kali sugesti dan itu maksudnya saya terima tekanan darah tinggi sekarang berapa dan mau lepaskan dari kondisi ini gitu. Dan mau digabung untuk mendapatkan tekanan darah dari sekian sampai sekian. Lakukan itu selama 15 kali, kemudian bayangkan telah sembuh, kemudian lakukan itu. Lakukan itu berkali-kali sampai kita bisa mencapai level yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, itu berbagai macam tujuan kita bisa lakukan ya gitu. Sama kalau Bapak Ibu ingin stimulasi imun kita naik juga sama dengan itu. Jadi tinggal variasinya saja. Yang jelas sugesti itu dilakukan sebelum proses transplant. Jadi inilah membedakan dengan teknik hipnoterapi biasa ya. Jadi bedanya kalau hipnoterapi biasa adalah kita duduk gitu dipandu masuk dalam trans, begitu trans yang dalam diberikan sugesti baru dibangunkan. Di sini duduk tenang, berikan sugesti kita mau apa, kemudian masuk ke dalam trans, biarkan diri kita ada auto suggestion ketika posisi trans, kemudian bangun dengan segar. Dan ini bisa dilakukan kapanpun, mau jelang tidur, mau lagi nunggu orang, lagi kapanpun itu Bapak Ibu bisa lakukan ini. Semoga semuanya bisa dilakukan. Semoga kita bisa jadikan ini sebagai tools kita untuk membuat perubahan. Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk perubahan perilaku, sakit, kelangsingan, atau apapun yang berhubungan dengan pikiran. Semua dilakukan dengan penuh kebijakan dan berbeda dengan kalau belajar di luar, kita melibatkan Allah di sini. Karena kita selalu yakin bahwa Allah lah the Almighty, the only one that can help us. Jadi dia hanya seorang zat yang bisa menyembuhkan diri kita, membuat perubahan, dan itu yang kita yakini selaku muslim ya. Jadi ini memang teknik hipnosis yang berbeda dengan yang lain. Kita tidak melibatkan diri, tapi melibatkan Allah di sini karena kami yakin dengan melibatkan Allah hidup menjadi lebih baik, hidup menjadi lebih bermakna, lebih diridhoi, dan insya Allah memberikan dampak pada kehidupan kita setelah kita dipanggil oleh Allah. Baik, semoga jual beli barokah ini bermanfaat bagi kami, bagi Bapak Ibu, dan bagi mereka yang mendapatkan manfaat dari kegiatan kita. Semoga Allah ridho dari kegiatan kita, dan mohon maaf tidak ada yang salah. Saya Ari Al-Fatih bersama Rumah Kedua Zoka. Mohon maaf tidak salah, dan semoga ilmunya berguna. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.